Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengikut Nabi Muhammad, kita kita ada pertanyaan oleh netizen plus 62 ya. Tadi kita membahas tentang konsep rezeki menurut Imam Malik. Dan ada netizen yang bertanya, poin ketiga adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu contohnya seperti apa, Mas Bro ya? Ya itu sangat sangat mudah sekali sebenarnya ya. Pertama, jika hati orang lain itu senang, ya rezeki akan mengalir kepada Anda. Contohnya tidak berwajah masam ya ketika ketemu orang lain ya. Jangan seperti orang banyak utang ya. Jangan seperti orang bosan hidup ya. Kalau ketemu sesama muslim atau sama manusia, ya sezogyanya itu ceria ya, dengan wajah yang gembira ya. Kedua, ya jangan sombong ya. Jangan kemaki, jangan kemblotak ya, jangan sok ganteng ya. Kita usahakan kita ramah pada manusia. Yang ketiga, membahagiakan. Jika kita ada rezeki, ya sekali-kali bisa ditraktir ya, teman kerabat, tetangga, atau teman dekat, atau itu sedekah. Iya, ditraktir itu ya, nggak apa-apa, itu juga merupakan menyenangkan ya. Memberi hadiah ya kepada sanak saudara, family, handai tolan ya, untuk mempererat silaturahmi antara keluarga, keturunan mbah-mbah kita ya yang telah wafat ya. Jadi silaturahmi nyambung nyambung sedulur. Kalau orang Jawa bilang itu nyambung sedulur ya. Seduluran sak lawase kalau komunitas sepeda ontel ya. Ya bisa macam-macam ya, membahagiakan manusia ya, memanusiakan manusia ya. Memanusiakan manusia itu adalah sebenarnya syarat paling penting gitu ya. Ojo kemaki, kemblotak, songong ya, sokye ya. Itu kalau orang songong, kemaki, kemblotak, sokye itu bukan umat Nabi Muhammad gitu ya. Itu umat Fir'aun kayaknya ya. Semuge ya, sokye dewe itu umat Fir'aun ya. Jadi hindari sikap-sikap yang kayak di sinetron Korea ya. Kayak jangan ya, kita contoh Nabi saja ya, Nabi besar kita Nabi Muhammad. Dan ada yang bertanya, kenapa orang yang bermaksiat rezekinya malah banyak sekali ya. Banyak sekali, dia tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah sedekah, tidak pernah apapun ya. Tapi kenapa dia
dia melakukan perbuatan yang sangat jauh dari agama, kenapa dianya itu kok mentereng ya, kaya raya ya. Itu konsepnya adalah lain, apa itu peribahasanya adalah lain ladang lain tanaman ya. Ladang kita ya ladang kita, ladang orang lain ya ladang orang lain ya. Jika kamu kok memandang orang yang mursal itu kaya raya ya, itu namanya kalau konsep Islam itu istitsrot itu namanya ya. Itu ditunda dulu ya sampai pucuk ya, sampai pucuk. Nah, langsung diempaskan ke kehinaan ya. Kalau kita percaya pada agama ya kita lakukan kesuksesan sesuai agama, bukan tiru-tiru orang yang mursal ya. Kalau kamu mau mursal ya silahkan, ya mau niru itu ya silahkan, tapi kita punya pegangan sendiri ya. Membedakan antara orang baik dan orang buruk itu gampang sebenarnya. Ya lain ladang lain ilalang, lain ladang lain tanaman ya. Tanam cara kita ya cara kita sendiri, cara mereka ya, ya cara mereka sendiri. Itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi tidak usah bingung ya. Jangan, kalau orang Jawa itu jangan merry ya. Jangan merry itu apa bahasa Indonesia? Jangan iri sama orang yang mursal tapi kaya raya ya. Kita punya cara sendiri ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu podcast tambahan untuk hari ini. Saya membuat podcast Algo ini alhamdulillah sudah 2 ya. Sudah 2 untuk hari ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya tekankan lagi, memuliakan dan membahagiakan orang lain itu sederhana ya. Bila bertemu kita baik hati, ceria ya, tidak dengan wajah musam, muram, sokje, sombong, kemaki, kemlotrat, sokje ya. Itu bukan membahagiakan orang. Jadi bersikaplah ramah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jika kalian mengaku umatnya Nabi Muhammad, tirulah Nabi Muhammad ya. Jangan tiru film-film Korea yang tidak jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fakihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma ifina bihalalika an haramika wa bifadlika amang siwaka. Itu ajaran dari Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih.